Banyak yang menuliskan mengenai prinsip-prinsip pengembangan profesi guru. Saya mengambil sebuah jurnal yang terbaru yang ditulis tahun 2022. Ini oleh Munawir, kemudian dengan teman-temannya dari UIN Sunan Ampel Surabaya, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Prinsip pengembangan profesi guru adalah yang pertama, yaitu demokratis dan adil. Artinya dalam pelaksanaan pengembangan profesi guru harus dilaksanakan dengan memperhatikan itu hak asasi manusia, nilai keagamaan, kultural, dan secara kemajemukan masyarakat. Yang kedua, dilaksanakan secara sistematis dengan sistem terbuka dan bermakna. Yang ketiga, proses yang dilaksanakan dengan pembudayaan dan pemberdayaan para pendidik yang berlangsung sepanjang hayat. Jadi tidak putus di tengah jalan gitu. Sebagai seorang guru harus berprinsip seperti tadi. Yang keempat, memberi keteladanan dan stimulus para guru untuk mengembangkan inovasi dan kreativitas dalam proses pembelajaran. Jadi memang abadan ya, kalau memang jenengan sebagai guru, kita sebagai guru, maka kita harus terus belajar tanpa mengenal usia, tanpa mengenal waktu, dan tanpa mengenal tempat. Dimanapun dan kapanpun kita harus mengembangkan inovasi dan kreativitas itu. Tapi yang paling dipentingkan adalah dalam lingkungan belajar itu sendiri. Kayak gitu teman-teman, itu prinsip secara umum. Nah, kemudian ada juga prinsip secara khusus. Prinsip secara khusus itu gimana sih? Ya, prinsip secara khusus itu adalah harus dimiliki oleh personal seorang guru itu. Yang pertama harus ilmiah. Ilmiah itu tentu saja memiliki dasar. Segala hal yang disampaikan, dilakukan itu harus secara ilmiah. Kalau orang Islam yang alim tentu saja itu insya Allah sudah ilmiah, karena apapun yang dilakukan biasanya berdasarkan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Yang kedua yaitu relevan. Artinya relevan itu dalam kegiatan yang dilakukan harus sesuai dengan pokok dan fungsi seorang guru. Guru juga harus fleksibel, yang tentu saja rumusan kompetensi dan indikator itu dapat berubah sesuai dengan kondisi dan kebutuhan dari masyarakat. Kalau misalnya kita berada di suku Jawa, tentu saja muatan lokalnya dan di dalamnya pelajaran itu harus berisi salah satunya adalah bahasa Jawa. Tapi kalau misal kita berada di lingkungannya suku Madura, masa kita mau mengajarkan bahasa Jawa di situ? Kan enggak loh teman-teman. Jadi di dalam lingkungan suku Madura, muatan lokalnya juga di dalamnya termasuk indikator-indikator di dalamnya itu juga memberikan mata pelajaran bahasa Madura kayak gitu. Nangkep ya. Dan diantaranya yang terakhir adalah demokratis. Semua guru itu memiliki hak yang sama dalam mengembangkan keprofesionalisme. Ini tentang prinsip ya. Kita akan membicarakan juga mengenai bagaimana program dan pelaksanaan pengembangan profesi guru, di mana ini adalah sebuah hal yang penting sebagai seorang guru untuk mengembangkan. Namanya mengembangkan itu berarti ada sesuatu yang baru gitu loh. Ya saya sampaikan tadi, abadan-abadan itu kita harus selamanya kapanpun dan dimanapun sebagai seorang guru itu harus update gitu. Teman-teman yang dirahmati Allah, di antara dari pengembangan yang pernah
kita jumpai dan kita ikuti berdasarkan empiris dan juga teori, itu yang pertama adalah tentang peningkatan kualifikasi pendidikan guru. Jadi diharapkan dalam melakukan proses belajar mengajar, seorang guru itu harus mengejar kualifikasinya kayak gitu. Maksudnya dalam hal ini adalah jika misalnya seorang guru itu mohon maaf mungkin belum memiliki lisensi atau ijazah dari seorang guru, lisensi atau ijazah yang diberikan oleh lembaga terkait atau kampus, itu kami berharap segera diselesaikan karena memang ada kualifikasi pendidikan. Kalau memang teman-teman di sini nanti ingin menjadi seorang guru SD atau guru MI, maka tentu saja yang harus dikejar yang adalah memiliki ijazah yang sesuai dengan yang diajarkan. Kalau memang misalnya pengen menjadi guru kelas, ya tentu saja kita harus kuliah PGMI atau PGSD seperti itu. Kalau memang ingin menjadi seorang guru agama, maka saudara semuanya harus menyamakan ijazahnya, lisensinya sebagai seorang guru agama menempuh pendidikan agama Islam kayak gitu. Dan pemerintah kita juga mensyaratkan ijazah tersebut adalah strata 1 atau sarjana 1 kayak gitu. Dalam pelaksanaan peningkatan kualifikasi tersebut, tidak hanya guru yang bertanggung jawab, tapi pemerintah juga memiliki tanggung jawab yang sama. Dalam pasal 34 itu guru dan dosen bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan pembinaan dan pengembangan terhadap kualifikasi akademik dan kompetensi guru pada satuan pendidikan. Jadi ada kalanya itu karena memang pemerintah juga ikut bertanggung jawab, maka pemerintah itu juga menyediakan pendidikan seperti pendidikan yang berbayar ataupun yang gratis. Yang gratis itu maksud kami adalah beasiswa. Banyak beasiswa teman-teman bisa dicari informasi, karena pada setiap kampus itu biasanya memiliki beasiswa yang bervariasi. Seperti di AIFA yang kita jumpai sendiri adalah beasiswa KIP misalnya, ada juga beasiswa tahfidz atau hafal Al-Quran, dan masih banyak beasiswa yang lain. Yang kedua, ada kalanya program penyetaraan dan sertifikasi. Program penyetaraan dan sertifikasi ini adalah manakalanya pelaksanaan program penyetaraan dan sertifikasi ini bisa dilakukan oleh guru yang berstatus non PNS atau non pegawai negeri sipil, agar dapat mendapatkan tunjangan sertifikasi yang sama dengan gaji pokok guru pegawai negeri sipil atau PNS seperti itu. Tapi ini teman-teman biasanya menurut menurut pengalaman kami, biasanya penyerahan sertifikasi ini bisa diikuti oleh teman-teman guru yang sudah melakukan kegiatan belajar mengajar di sebuah sekolah itu setelah beberapa bulan, hitungannya kayak gitu. Ada yang sampai berbulan-bulan gitu. Tapi biasanya syaratnya memang harus nomor 1 tadi. Syaratnya adalah harus memiliki ijazah yang linier atau sesuai gitu. Kalau belum sesuai biasanya ya cari dulu lah, bukan cari ya istilahnya, menempuh dulu. Yang selanjutnya yang ketiga adalah adanya program pelatihan terintegrasi berbasis kompetensi. Ini banyak kalau ini. Pelatihannya biasanya akan diumumkan oleh kepala sekolahnya, diumumkan juga oleh satuan pendidikan di daerahnya. Dimaksudkan adalah agar para guru memiliki bekal pengetahuan dan keterampilan yang
mengarah pada penguasaan kompetensi secara maksimal, diupdate gitu loh, istiqomahnya itu ada pendidikannya gitu. Dan jangan khawatir, hal seperti itu juga tentu saja memiliki efek yang sangat positif. Yang keempat adalah adanya supervisi pendidikan. Supervisi ini dilakukan oleh kepala sekolah secara langsung, di mana kepala sekolah harus mampu melaksanakan supervisi secara transparan dengan menempatkan diri sebagai penasehat serta memberi bantuan dan solusi apabila ditemukan sebuah kejanggalan atau ditemukan sebuah fail di situ, di mana seorang guru tidak mengajar sesuai dengan prosedurnya. Kayak gitu. Teman-teman, yang keempat, pengembangan profesi seorang guru tadi sudah kita sampaikan. Sekarang yang kelima, adanya program pemberdayaan MGMP atau musyawarah guru mata pelajaran. Jadi guru itu di situ akan dikumpulkan sesuai dengan mata pelajarannya masing-masing. Misal kalau memang guru agama, maka biasanya menurut pengalaman kami secara empiris ya, itu akan dikumpulkan di satu kecamatan. Misalnya guru agama ya guru agama, kemudian nanti guru kelas ya guru kelas, mereka berkumpul membahas sebuah kajian ilmiah untuk mengupdate, untuk saling sharing, mungkin saling komunikasi, saling konsultasi, dan namanya juga MGMP, musyawarah guru mata pelajaran. Itu tentu saja mereka di situ diharapkan saling berdiskusi kayak gitu. Saling berdiskusi supaya menemukan solusi yang terbaik apabila menemukan masalah-masalah itu. Kalau memang nggak ada masalah ya nggak apa-apa membicarakan yang lain yang bersifat dengan keilmuan. Tentu saja itu akan menambah wawasan kita. Tidak ada ruginya kok. Yang ketujuh bisa jadi, yang keenam bisa jadi pengembangan profesi ini misalnya melakukan penelitian. Melakukan penelitian ini misalnya bisa disebutkan misalnya penelitian tindakan kelas atau PTK yang merupakan kegiatan ilmiah yang dilaksanakan secara sistematis ya, dalam meningkatkan proses pembelajaran secara konsisten, sehingga dengan begitu dapat memperdalam pemahaman atas tindakan yang dilaksanakan dalam proses belajar mengajar. Itu melakukan penelitian. Ada juga yang selanjutnya adalah yang terakhir ini, membaca dan menulis jurnal ilmiah atau karya ilmiah. Ini tentu saja sangat kami harapkan sebagai salah satu pengajar guru, di mana guru itu diharapkan dapat menulis jurnal gitu, dapat menulis karya ilmiah. Tidak, kalau memang minimal belum sempat menulis misalnya, teman-teman bisa membaca, karena banyak sekali jurnal-jurnal tentang keilmuan, tentang strategi, metode, yang tentu saja itu secara gratis sudah bisa kita dapatkan dengan kemampuan digitalisasi kita, sehingga dapat menunjang karir guru semakin baik lagi. Itu yang dapat kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.